action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari program 1W1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini kami ingin memaparkan macam-macam asas pembelajaran untuk memenuhi tugas belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Aziz MPD. Jadi di sini kami ada bertiga. Yang pertama adalah ada Mbak Anisatul Faiyah sebagai pemateri kedua dan Mbak Naila Agustina sebagai pemateri pertama, dengan saya sendiri yaitu Femisa Ari Kusnaya sebagai moderator. Jadi langsung saja ke pemateri pertama yaitu Mbak Naila Agustina untuk memaparkan materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam asas pembelajaran, yang dimana ada beberapa asas pembelajaran. Di antaranya yang pertama adalah asas peragaan. Asas ini adalah suatu metode yang diberikan oleh guru kepada siswa agar siswa tersebut itu lebih cepat paham dibandingkan dengan kita itu memberi materi saja. Dan asas peraga ini ada dua. Yang pertama yaitu asas peraga secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung itu seperti kita itu memberikan contoh, seperti kita berbicara tentang luas segitiga, maka kita itu memberikan contoh bangun segitiga dengan seperti ada di ruang 108 di ruang peraga, lah seperti itu. Dibandingkan kita itu hanya memberikan materi saja. Yang kedua itu secara tidak langsung, seperti kita itu memberikan tiruan atau suatu model seperti foto ataupun film yang kita tampilkan di proyektor. Yang kedua adalah asas minat dan perhatian, di mana asas minat ini sebenarnya timbul dari diri kita sendiri, yang mana jika kita itu mempelajari sesuatu, kita itu akan lebih semangat untuk belajar dibandingkan kita belajar sesuatu yang tidak kita sukai. Seperti halnya jika seseorang itu suka dengan matematika, maka jika ada pembelajaran matematika, dia akan lebih fokus dibandingkan dengan pembelajaran IPA, IPS, ataupun yang lainnya. Yang ketiga adalah asas persepsi, di mana asas ini yaitu menafsirkan buah pikiran atau menyatukan atau mengasimilasikan suatu pengamatan dan pengalaman yang telah dimiliki dan dengan demikian bisa memahami dan menafsirkannya. Jadi asas itu kita menambahkan video yang berkaitan dengan materi seperti asas minat dan perhatian, tapi berbeda. Kedua, video yang berkaitan dengan materi seperti kita memberikan video di proyektor dan sebagainya. Yang kedua, kita membuat kuis singkat supaya kita itu bisa memberikan suatu materi kepada siswa agar siswa itu memberikan ide-idenya di dalam kuis tersebut. Ketiga, yaitu memberikan satu permainan, dimana kita itu bisa membuat permainan tentang materi tersebut agar siswa itu lebih bersemangat dan tidak terlalu bosan karena hanya ada materi saja begitu. Dan kita dalam menggambar atau menulis, jadi kita itu memberikan tugas seperti halnya menggambar ataupun menulis tentang materi tersebut agar siswa itu lebih paham, dan pemahaman itu bisa mereka berikan kepada semua orang dengan cara mereka itu memberikannya lewat tulisan. Yang keempat adalah asas motivasi, di mana motivasi ini muncul yang nanti menggerakkan pemahaman tersebut, maka akan berkembang motivasi, yang mana motivasi biasanya diberikan oleh seseorang kepada kita agar kita itu menjadi lebih bersemangat, karena kita itu memiliki motivasi. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki motivasi, maka mereka itu akan berjalan dengan mindsetnya sendiri, ataupun mereka akan berjalan seperti itu dan tidak akan pernah berubah. Dan jika kita tidak memiliki motivasi, maka kita harus memiliki mindset yang bisa berubah tetapi lebih baik dibanding kita tidak berubah dan tanpa motivasi. Ini itu seperti menyatakan suatu pengamatan dengan pengalaman yang dimiliki, dan demikian kita bisa memahami dan menafsirkannya
Dan motivasi ini sangat mendorong seseorang untuk mencapai keberhasilan. Karena dengan motivasi yang kita dapat, maka kita itu akan lebih berpikir dengan baik. Karena motivasi itu bersifatnya itu lebih banyak untuk kebaikan dibandingkan untuk keburukan. Yang kelima adalah asas kolerasi dan konsentrasi, di mana hubungan antara mata pelajaran yang suatu dengan yang lainnya itu berfungsi untuk menguatkan pengetahuan. Jadi, asas kolerasi dan konsentrasi ini itu dapat menimbulkan minat dan perhatian siswa yang diberikan oleh guru. Asas kolerasi dan konsentrasi ada beberapa tahap yang dapat kita berikan kepada siswa kita. Yang pertama yaitu tahap inisiasi, di mana tahap inisiasi dan konsentrasi itu dibagi beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap inisiasi, di mana tahap ini guru itu memberikan suatu perhatian kepada siswa dengan cara kita itu memberikan suatu peraga kepada siswa, dan siswa itu akan lebih paham, akan membentuk suatu kelompok dan memberi materi di kelompok tersebut, akan bisa memecahkan suatu hal tersebut. Yang kedua adalah tahap pengembangan, di mana siswa ini ditugaskan untuk terjun ke lapangan agar mereka itu memahami di dunia luar untuk menerapkan materi yang telah diberikan. Yang ketiga adalah tahap kulminasi, di mana siswa itu melakukan diskusi setelah pengamatan ataupun kegiatan untuk tujuan akan mereka itu lebih aktif dibandingkan dengan kita memberikan tugas hanya ditulis dan ditunggu saja. Jadi mereka akan diberikan untuk diskusi agar mereka memahami materi satu dengan materi yang lainnya, ataupun materi kelompok sendiri dengan kelompok lainnya. Begitu. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anisatul Bayah dengan NIM B2B023033 sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasi dari Mbak Naila, yaitu macam-macam asas pembelajaran. Yang keenam ada asas individualisme. Asas ini dilatar belakangi oleh perbedaan siswa baik dalam memahami, menghayati, menganalisis, dan kecepatan mereka dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Siswa juga memiliki perbedaan dalam bentuk fisik ataupun mental. Oleh karena itu, belajar mengajar harus sesuai dengan kondisi siswa. Contohnya dalam memberikan tugas tambahan dan lainnya. Yang ketujuh yaitu ada asas evaluasi. Evaluasi adalah penilaian guru terhadap proses belajar mengajar siswa. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh siswa dalam memahami materi. Contohnya dengan memberikan kuis atau tes, ujian atau sebagainya. Yang kedelapan ada asas kooperatif. Asas kooperatif adalah asas yang memiliki konsep yang lebih luas, meliputi semua jenis kerja kelompok, termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin oleh guru atau yang diarahkan oleh guru. Contohnya bekerja sama dengan teman dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Jadi kesimpulannya adalah prinsip-prinsip proses pembelajaran itu sangat penting dan mempunyai peran dengan tujuan, sarana, dan hasil yang dapat dicapai oleh guru maupun siswa. Itu presentasi dari kami. Kalau ada salah kata maupun yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dari kami kelompok 7 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.